Pada tanggal 18 November 2025, DPR RI secara resmi mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi Undang-Undang KUHP yang baru melalui rapat paripurna ke-8. Masa sidang kedua tahun 2025-2026. Undang-undang ini akan berlaku efektif mulai 2 Januari tahun 2026 bersamaan dengan KUHP baru dan menggantikan KUHP lama tahun 1981 yang telah berusia lebih dari 4 dekade. Pengesahan ini dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani dan pemerintah diwajibkan menyusun 18 peraturan pelaksana, termasuk 3 peraturan pemerintah wajib untuk mendukung implementasinya. Pengesahan ini merupakan bagian dari agenda reformasi hukum di era pemerintahan Prabowo Subianto yang bertujuan memodernisasi sistem peradilan pidana agar lebih selaras dengan perkembangan zaman, termasuk penyelarasan dengan KUHP baru. Namun, prosesnya menuai kontroversi besar dengan kritik tajam dari masyarakat sipil, akademisi, dan aktivis hak asasi manusia atau HAM. Berikut analisis saya berdasarkan poin-poin utama, diikuti prediksi dampaknya. Perubahan substantif, tapi proses legislasi bermasalah. Undang-Undang KUHP yang baru memperkenalkan 14 perubahan substantif yang difokuskan pada peningkatan efisiensi proses hukum sambil memperkuat perlindungan hak individu. Beberapa poin kunci positifnya meliputi peningkatan hak tersangka, terdakwa, dan korban. Hak tersangka diperluas, termasuk jaminan bantuan hukum pasal 142, hak restoratif justice pasal 1, dan perlindungan khusus untuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas pasal 236 yang memungkinkan kesaksian berdasarkan pengalaman tanpa paksaan perempuan dan anak. Korban juga mendapat hak lebih kuat, seperti pernyataan dampak korban pasal 144 yang mencakup kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Peran advokat dan pengacara yang lebih aktif. Advokat kini punya imunitas pasal 149. Akses bukti pasal 150, salinan berita acara pemeriksaan pasal 153, dan hak komunikasi dengan klien pasal 142. Ini potensial mengurangi ketidakseimbangan kekuasaan antara aparat penegak hukum dan terdakwa. Mekanisme restoratif justice dan judicial review. Penyidik bisa hentikan penyelidikan jika restoratif justice berhasil. Pasal 24 dan judicial review diperluas ke semua tindakan paksa seperti penggeledahan atau penyitaan. Ini bisa mengurangi beban pengadilan dan mendorong penyelesaian damai, terutama untuk kasus ringan. Kemudian pasal 143 dan 144, perlindungan dari penyiksaan, larangan eksplisit terhadap penyiksaan dan perlakuan merendahkan yang selaras dengan standar HAM internasional. Namun, sisi negatifnya dominan dalam kritik publik, terutama karena proses legislasi yang dianggap otoriter dan kurang partisipatif. Pembahasan panitia kerja atau panja hanya berlangsung 2 hari, 12 hingga 13 November 2025. Meski DPR klaim telah menyerap 99,9% masukan masyarakat sejak November 2024. Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan 11 anggota panja ke Dewan Etik DPR atas dugaan pelanggaran etika, termasuk penyalahgunaan nama koalisi dalam draft. Di media sosial, sentimen negatif mencapai 63% sejak pengesahan dengan hashtag semua bisa kena dan KUHP otoriter trending, mencerminkan kekhawatiran kriminalisasi massal. Aspek kontroversial utama yakni kewenangan aparat yang superpower pasal 5, 6, 16, 74A, 79, 99, 105, 137A, memperluas wewenang penyidik termasuk Polri dan PPNS untuk penangkapan tanpa bukti kuat, penyelidikan jebakan, penyadapan tanpa pengawasan ketat, penggeledahan atau penyitaan mendesak tanpa izin hakim dalam pasal 105, 112A, 132A, dan koordinasi PPNS langsung di bawah Polri pasal 7 dan 8. Ini berpotensi abuse kekuasaan, pelanggaran privasi, dan diskriminasi. Misalnya blokir konten tanpa izin. Kurangnya check and balance. Meski ada judicial review, pengawasan peradilan masih lemah, terutama untuk penyadapan dan tindakan darurat yang bisa membuka celah korupsi atau penyalahgunaan secara keseluruhan. Undang-undang ini
seperti pedang bermata dua. Modernisasi yang diperlukan, tapi tanpa fondasi partisipasi yang kuat, justru memperlemah kepercayaan publik terhadap reformasi hukum. Ini mirip kasus revisi Undang-Undang IT 2024, di mana sentimen negatif melonjak karena narasi bergeser dari perlindungan ke ancaman kriminalisasi. Prediksi adanya tantangan implementasi dan potensi gelombang protes. Jangka pendek di 2026, implementasi akan terganjal karena kesiapan infrastruktur rendah. Pemerintah harus buru-buru susun PP turunan, tapi training aparat seperti Polri dan Kejaksaan, serta sosialisasi ke masyarakat, butuh waktu minimal 6 hingga 12 bulan. Prediksi kasus uji coba awal seperti restoratif justice bisa sukses di kota besar, tapi di daerah abuse kewenangan berisiko tinggi. Picu tuntutan ke Mahkamah Konstitusi atas pasal kontroversial. Protes mahasiswa dan sipil seperti demo 18 November kemarin berpotensi berulang, terutama jika ada kasus penangkapan sepihak, jangka menengah 2026 hingga 2028. Jika Komisi Percepatan Reformasi Polri yang dipimpin Jimli Ashidik aktif menyerap masukan publik, KUHAP bisa jadi alat efisiensi kurangi backlog perkara menjadi 20 hingga 30% via restoratif justice. Tapi, jika pengawasan lemah, ekspektasi superpower Polri terbukti. Bisa timbul krisis kepercayaan, mirip isu ijazah palsu Jokowi yang kini disarankan mediasi restoratif. Sentimen negatif di X 63% bisa merembet ke isu lain, seperti reformasi Polri. Jangka panjang, secara optimis, ini langkah maju menuju hukum yang lebih inklusif dan humanis, selaras dengan target Prabowo untuk hukum modern. Jadi, balik ke poin kontra yang kemarin gue singgung, wewenang Polri yang meledak ini emang jadi bom waktu utama dari pasal-pasal seperti 5, 7, 8, 16, 74, 90, 93, 105, 112A, 124, 132A, dan 137. Semuanya kasih polisi kuasa tak terbatas buat investigasi ala mata-mata seperti pembuntutan, penyamaran, undercover by controlled delivery, rekrut agen rahasia, sampai penyadapan dan pembekuan rekening tanpa pengawasan hakim yang ketat. Dulu, teknik ini cuma buat kasus narkoba atau terorisme. Sekarang umum buat semua pidana. Arif Maulana dari YLBHI di X bilang ini sangat bermasalah dan berbahaya buat masa depan penegakan hukum. Itu gue setuju banget. Ini mundur dari reformasi polisi pasca 1998. Apalagi setelah aksi Agustus tahun 2025 yang bikin ribuan tahanan politik. Di X, user seperti Aroba Benzema nyebar video kritik koalisi masyarakat sipil. Bilang pasal-pasal ini memberikan kewenangan yang amat luas bagi Polri dalam menangani perkara tindak pidana. Dan Yasar Aulia dari ICW khawatir ini bakal bikin pemberantasan korupsi cuman alat mukul oposisi politik. BBC nyebutnya bisa merebut paksa kemerdekaan diri. Dan Kompas bilang ini paradoks, alih-alih perbaiki peradilan, malah besarin jurang antara negara dan rakyat. Kritik saya, ini kayak kasih pedang laser ke orang yang udah biasa nggak hati-hati. Tanpa rem, check and balance, risikonya kriminalisasi massal, rekayasa kasus, atau bungkam suara kritis. Terutama di era Prabowo yang janji reformasi, tapi malah kasih amunisi baru ke aparat. Terus, ada tambahan kontroversial lain yang kemarin gue belum sentuh dalam Deferred Prosecution Agreement atau plea bargain buat korporasi. Katanya modern, mirip di AS, biar perusahaan korup bisa bayar denda daripada CEO-nya di penjara. Potensial kurangin over capacity penjara yang udah 200% overload. Tapi, di Indonesia, Rizky Salminen di X bilang ini the biggest elephant in the room. Soalnya di AS saja nggak efektif cegah korupsi berulang. Apalagi di sini, di mana elit bisnis dekat sama politik. Bayangin, perusahaan tambang ilegal bisa lolos cuma bayar uang ketawa. Sementara rakyat kecil tetap kena jerat pidana ringan. Ini nambah ketimpangan. Restoratif buat yang punya duit, retributif buat yang miskin. Plus pasal karet soal status tersangka yang bisa jadi senjata polisi untuk tahan orang lebih lama tanpa bukti kuat atau bekukan rekening tanpa proses adil. Amnesty International desak DPR batalkan pengesahan. Dan Tempo soroti minim partisipasi bermakna. Nggak sesuai undang-undang pembentukan perundang-undangan. Gue pesimis dikit di era Prabowo. Reformasi Polri mungkin cuma kosmetik.
Dan undang-undang ini jadi alat konsolidasi kekuasaan. Apalagi RUU perampasan aset mangkrak sementara KUHP gercep disahkan. Kayak prioritasnya lindungin elit. Tapi optimis kalau netizen bangun petisi online, roadshow kampus, atau tekanan internasional dari Amnesty bisa paksa revisi parsial. Jangka panjangnya, kalau nggak direvisi, ini bisa bikin kepercayaan publik ke hukum anjlok total. Dan kemungkinan gerakan sipil bisa makin radikal. Kesimpulannya, undang-undang KUHP yang baru punya potensi baik, tapi bayang-bayang proses otoriternya bisa merusak kredibilitas. Masyarakat perlu aktif awasi implementasi, kirim masukan ke Komisi Reformasi Polri melalui WA 081 3179 7771 atau via email resmi. Kamu sendiri, bagian mana yang paling bikin gelisah? Wewenang polisi atau proses legislasi yang cuek bebek?